Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bimbi Despiana. Saya adalah dokter di Puskesmas Ngadirojo Wonogiri. Wonogiri ya? Iya. Oh iya. Bagaimana? Mbak Bimbi ya panggilannya? Iya, Mbak Bimbi. Saya buka dulu deh biar ada yang kenal saya siapa saya. Aduh. Saya Surjana Mustafa, Kepala Balkes Semarang. Baik, Mbak Bimbi, saya mau bertanya, kira-kira apa sih motivasi Anda mengikuti pelatihan kanker deteksi dini ya? Iya. Deteksi dini kanker rahim dan deteksi dini kanker payudara ini. Dituru atau memang ada niat juga untuk belajar lebih lanjut tentang kanker yang memang sekarang sedang mengancam juga ya kesehatan kita semua ya. Oke. Saya pakai lagi ya kalau Iya. Mbak Bimbi silakan mau buka masker nggak Pak? Saya ganti buka masker. Gantian aja. Iya, gantian. Jadi memang saya disuruh dari kantor oleh Ibu Kepala Puskesmas. Tapi Puskesmasnya tadi di mana? di Puskesmas Ngadirojo Bapak. Ngadirojo Wonogiri ya. Kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Itu di kota atau di mana? Saya belum pernah ke sana loh. Nah, tadi dulu pernah ke sana. Kurang lebih 15 menit dari Kabupaten Wonogiri. Oh, 15 menit ya. Iya. Enggak pasti nggak terlalu jauh dong. Nggak terlalu jauh. Iya. Selain memang tugas ya Bapak ya, Iya. saya harus melaksanakan, tapi selain itu juga memang keinginan saya sendiri juga kalau untuk dari pelatihan ini, karena kebetulan di tempat kami saya pernah menemui, kebetulan saya CPNS Bapak. Menemui atau menemukan? Oh, menemukan. Kebetulan saya CPNS. Baru CPNS ya nanti? Iya, tahun lalu. Berarti baru PNS dong? Sudah PNS belum? Belum, baru. Tapi sudah ditegasin, Anda juara karena masih fresh, masih muda lah. Kebetulan itu jadi menemukan beberapa pasien datang kami itu minta rujukan, tapi saya nggak tahu pasiennya ini riwayatnya bagaimana. Minta rujukan untuk kemoterapi seperti itu, tapi kan ini saya belum pernah terima meminta rujukan, datang ternyata beberapa kali seperti itu. Jadi kan saya melihat ke belakang, berarti ternyata banyak mungkin di wilayah kerja kami yang kalau mungkin seperti kita sudah tahu ya Pak, pelatihan yang saya ikuti ini, wah bisa ini kita terapkan di puskesmas kami, kemungkinan besar memang bisa menjaring lebih Banyak lagi. gitu. Sebelum kita ke ngomong-ngomong tentang IFA, istilahnya IFA ya? IFA itu apa sih? IFA itu singkatan Bapak. Jadi IFA itu inspeksi. Iya. Kita melihat visual yang kita lihat asam asetat. Oh, Gitu. inspeksi visual asam asetat. Ya, tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu siapa sih Bimbi ini? Bimbi, Dokter Bimbi ya? Iya. Nama lengkap siapa sih? Bimbi Destiana. SMA-nya di mana? SMA Negeri 3 Surakarta. Surakarta. Iya. Kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang. Di mana? Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oh gitu. Kalau kabarnya itu dulu rektornya saudara saya juga sih, tapi sebelum sudah terakhir. Oh, jadi dari Unisula ya? Ya, Unisula Bapak. Tahun masuk tahun keluar? Saya tahun masuk 2018. Iya. Untuk tahun lulusnya 2015. 2018, 2008. Iya, masuknya keluarnya 2015 sudah Selesai ya? ya, sudah selesai. Internshipnya di mana internshipnya? Internshipnya Bali Desa, Baru Desa Bapak. Oh, ke desa Balik lagi. ke Wonogiri lagi. Oh gitu, balik desa untuk bangun desa. Iya. Jadi ada istilah di Wonogiri itu balik desa bangun desa. Oke. Jadi SMA-nya di sini SMA Wonogiri juga ya? SMA-nya di Solo. Solo, iya tadi Solo ya, baik. Saya bergembira ya Anda menjadi salah satu bagian dari Bapak ke Semarang Iya. sebagai peserta pelatihan deteksi dini tentang kankernya. Nah, kira-kira gambaran menurut Anda sih bagaimana sih situasi kanker di Indonesia sekarang menurut ilmu pengetahuan ataupun informasi yang Anda ketahui? Baik Bapak. Kalau menurut informasi dari entah itu di negara kita sendiri maupun di luar, ternyata kurang lebih sama saja bahwa ternyata kanker itu lebih tepatnya untuk kanker payudara dan kanker leher rahim itu ternyata menempati posisi berurutan Bapak nomor 1 dan nomor 2. Oh begitu ya. Jadi saya rasa seperti gunung es, kita baru menemukan itu sudah dalam fenomena gunung es. Iya, ya? fenomena gunung es. Jadi kita menemukan itu
sudah dalam posisi mungkin stadium lanjut, jadi datang Ya. mungkin ke kami itu ya kalau kami minta rujukan, kalau nggak dalam sudah kondisi kemoterapi seperti itu. Kemarin praktek di mana? Kemarin praktek di puskesmas mana? Puskesmas Ngadirejo sebelumnya, sebelum jadi CPNS saya Iya, praktek kemarin di IPA, pelajaran IPA. IPA saya di Puskesmas Kagok Bapak. Kagok ya. Iya. Dapat screening berapa orang? Saya dapat 3. 3. Tiga. Gimana hasilnya? Hasilnya ada 1 positif, Uh-huh. tapi kemudian dikirim ke Puskesmas Helmayra untuk Ya, rujukannya. rujukan. Dan kemarin kami cryoterapi Bapak. Ya. Jadi selain IPA juga Belajar itu langsung ya? cryoterapi. Iya, sama itu. Nah, yang cryoterapi itu gimana pelatihannya kemarin? Jadi cryoterapi sebelumnya ya sempat takut ya Bapak, karena itu kan organ intim ya. Intim, ya. Saya saja melihat tuh baru melihat Iya, sudah iya. ngilu ya Bapak Iya. rasanya. Apalagi ini saya pegang langsung dalam hati sih, bisa nggak ya ini Iya, saya iya, ngelakuin iya. itu harus Dan langsung. sekarang saya menjawab. pemerintah mewajibkan screeningnya di puskesmas langsung Iya, ya. langsung di Dan ini tantangan buat kita semua. Iya. Anda beruntung karena apa? Anda bagian dari pembangunan kesehatan. Ya. Nah sekarang kita terkait dengan ininya lah pelatihannya gimana? Dari luring sampai sekarang perasaan Mbak Bibi, Dr. Bibi itu pelatihan di Bapak Semarang itu bagaimana nih? Senang Pak. Senang ya, banget. ya, ya. Nggak Suaranya nyangka. dikit-dikit dong, seneng Iya, gitu. Senang. Gak nyangka Biar soalnya. kayaknya enak. Senang banget soalnya nggak nyangka Pak. Hah? Saya ternyata yang dari kampung Oh, gitu? bisa ternyata. Ya kan dari berbagai macam kabupaten ya Pak ya. Saya termasuknya Enggak, juga. kan dari kampung dong gini, Iya. tapi kuliahnya di Surakarta, Kuliah di SMA Semarang. Surakarta, Iya. kuliah di Kuliah di Semarang. betul-betul desa, bangun kota itu Balik desa Pak. balik desa ya. Gitu, Pak. Jadi tadi pelatihan di Bapak ke Semarang gimana? Coba digambarkan atau disampaikan kepada kami ketika luring dan daring itu gimana perasaan? Jadi kebetulan pelatihan ini mungkin karena ini masih pandemi juga ya Bapak, mungkin dari Babelkas ada 2 bentuk, jadi luring dan daring. Dari daring sendiri saya pikir itu seperti daring pada umumnya ya Pak. Iya, iya. Yang kita bakal ngantuk, Hah? bakal paling nanti on cam tapi orangnya nggak tahu kemana, tapi ternyata nggak Pak. Nggak bisa. Enggak, ternyata Ini harus ikut kita katanya. benar-benar harus ikut di situ dan Kalau nggak ketinggalan katanya. iya, dan juga yang pembawa sumber dari informasinya itu ternyata benar-benar pilihan sekali. Iya. Dan benar-benar yang hal baru untuk saya. Biasanya mungkin hanya secara umum ya Pak ya, oh, saya amalnya itu apa, saya sertif itu apa, ternyata ini enggak, benar-benar dikasih tahu ilmunya sampai. Iya. Sampai Artinya ini didukung pelatihannya dengan seorang pelatih atau beberapa pelatih, banyak pelatih yang mendukung terselenggaranya pelatihan deteksi dini kanker ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silahkan datang ke Bapak ke Semarang. Mbak Bibi, Dr. Bibi sudah merasakan bagaimana pelatihan di Bapak ke Semarang. Nah untuk luringnya gimana? Tatap mukanya gimana tuh? tatap mukanya lebih gini lagi. Wah, lebih gini lagi. Lebih gini lagi. Gimana tuh? Kenapa kok bisa ini? Iya, ternyata dulu saya pernah koas di sini dan ini kemajuannya sangat pesat sekali. Pernah di sini ke sini? Iya, pernah. Kapan tahun berapa? Waktu saya lupa Pak, kurang kita mungkin 2010 waktu ilmu kesehatan masyarakat. Oh IKM. Iya, Lu kan di Salaman. Iya, tapi kan masih ada yang sini mungkin mau apa kan di luarnya Oh, beda gitu. ternyata ya. Iya. Itu dari saya datang, saya kan sama temen ya Pak, kita bingung. Kita ini mau pelatihan apa mau masuk hotel? Kita itu kan disuruh. Kita kan pikir kan Alhamdulillah ya, Kementerian Kesehatan punya gedung seperti ini ya. Biasanya kan registrasi, udah ya Bu, ini kamarnya ini. Nah kita bingung, Bu silakan duduk, ada welcome drink. Nah saya sama bidan saya bingung, Bu ini tuh kita mau pelatihan apa mau masuk hotel? Welcome drink dulu, habis itu ini kasih kunci kita diantar benar-benar. Betul. Masya Allah, Ya kayak- itulah kita ada standar prosedurnya ya. Begitu ada tamu dan sebagainya. Bukan hanya peserta pelatihan, tamu siapapun yang datang ke sini kita sambut dengan sebaik-baiknya. Nah, dari pelatihan luringnya nih, kan ada profesor siapa tuh, kemudian ini siapa ini yang dikenal atau mungkin gambaran tentang pelatihnya bagaimana nih?
Untuk pelatihnya sendiri dari yang profesional untuk spesialisnya ya Pak, ada Pak Mirza nggak ada lagi? Dr. Mirza. Ada Dr. Pak Mirza Mirza, ya. itu kalau kita lihat dari daring kayaknya tuh serem. Soalnya gini, ibu-ibu on cam semua ya, ini nanti saya tapi kita on the spot tidak seperti yang kita bayangkan. Saya juga pernah ngobrol sama beliau. Ini seorang profesor ya, yang betul-betul merasakan bagaimana seandainya orang-orang yang terkena kanker, beliau banyak ketahui. Makanya beliau itu serius mengajarnya. Ya. Ada pengalaman nggak saudara yang kena kanker atau gimana itu? Nggak usah kanker leher yang kanker. Ada pernah nggak dengar? Teman dekat sih, teman dekat. Berapa lama kehidupannya itu? Jadi kebetulan itu ya termasuknya agak lambat ya Bapak. Iya. Kebetulan mungkin juga takut karena memang basicnya bukan dari orang kesehatan. Jadi cuman sekedar tanya sharing gitu kan, sedang promil tapi di stop karena ternyata ada ditemukan benjolan. Di payudara di mana? Di payudara. Oh jadi pas ya dengan pelatihan ini. Iya pas banget makanya jadi ilmunya tambah. Tapi beliau masih hidup sekarang? Alhamdulillah masih, tapi ya berlanjut untuk di usia masih muda. Dari saya masih usia 20-an Bapak. Sekarang 20-an? Iya masih 20-an. Gitu. Nah kemarin waktu praktek ditemukan ada kanker payudara? Ada kebetulan, bidan saya yang menemukan seperti itu. Jadi dikiranya itu karena riwayat melahirkan, menyusui kurang lebih sudah 3 tahun. Di payudara kirinya pernah dioperasi mastitis, jadi radang kelenjar susunya Bapak. Dikiranya sama seperti itu, tapi ternyata setelah kami periksa kemarin ditemukan, kemudian saya konsulkan kepada dokter spesialis, kemungkinan besarnya memang pengarahnya mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutannya gitu Bapak. Seperti saya cerita tadi ya, banyak juga orang yang kena kanker tuh nggak lama itu. Dan oleh sebab itu, saya tadi ngomongkan kalau Anda latihannya baik, kompeten di bidangnya, Tuhan akan memberikan hadiah buat Anda ya. Derajatnya akan ditingkatkan sebagaimana orang-orang yang beriman kan begitu ya. Baik, perasaan Anda sebagai juara pertama tuh, tapi jangan yang perasaan dulu. Kenapa kok bisa juara begitu? Orang kok begini ya ketawa-katawa senyum aja gitu kan? Saya juga nggak tahu. Saya kan kebetulan berangkat nyetir sendiri ya, jadi sampai sini udah dapat enak. Pas kamu pulang nyetir sendiri? Iya. Waduh, hati-hati. Iya, jadi di sini enak dekat di hotel, jadi buahnya tuh tidur. Itu juara pertama. Aduh gimana sih? Makanya dapetnya enak-enak semua. Saya sampai lagi bisa. Aduh, ini mah protein semua, ini enak banget, gak ada yang bisa gak dipilih nih. Jadi kalau nggak diatur juga pelatihan, pulang-pulang dari pelatihan malah tambah berat badan. Kita berasa deteksi kanker kita sendiri, kita deteksi badannya. Makanya ada fitness di bawah. Makanya saya baru mau bilang, pagi-pagi kan bisa jogging di Simpang 5. Ada Semarang kan Simpang 5 ada apa ya? Bu ya, ada itu, ada apa namanya? Ada trek untuk lari. Nggak tahu kenapa bisa ini. Iya, tapi bersyukurlah ya. Karena memang dalam sidang pelatihan di kami tetap akan ditentukan 3 besar. 3 besar itu untuk pemicu sebetulnya ya. Hanya mungkin ada yang tahu duluan, ada yang nggak. Kalau yang tahu duluan dia belajar sungguh-sungguh tuh. Ya, sungguh-sungguh sambil memang serius mereka. Jadi dalam pelatihan itu memang kita harapkan ada pengetahuan sikap dan perilaku. Nah, ada yang cukup pernyataan lulus, ada juga yang harus lulus. Bukan pernyataan lulus, telah mengikuti pelatihan. Ya, tapi juga ada yang harus lulus atau kompeten di bidangnya. Dan Bapak Direktur Peningkatan Mutu Kesehatan memberikan arahan kepada kita bukan hanya sekedar pelatihan, tapi bagaimana terjadi peningkatan kompetensi terhadap tenaga kesehatan. Ya, yang dilatih. Ya, selamat ya. Mbak Dr. Bimbi menjadi juara satu di pelatihan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di Babakes Semarang yang dilaksanakan selama 2 minggu, 1 minggu daring ya, 1 minggu luring dan praktek di Puskesmas. Dan ditemukan berapa Bu? Dari 90 orang yang dites deteksi ada 9 ya? 9. Cukup besar sekali, 10% ya. Dan demikian maka yuk sama-sama dengan Bapak Semarang, dengan kompetensi, dengan bidang masing-masing, yuk kita berperan dalam mencegah terjadinya penyakit kanker yang merupakan penyebab kematian yang tinggi juga.
ya 7,7% meninggal karena kanker.